Setelah Ella pergi, keduanya lalu duduk berhadapan di sofa ruang kerja Renan, terpisah oleh meja kaca yang ada di antara mereka. Tista diam, karena memang dia tidak memiliki kepentingan apa-apa dengan wanita di depannya. Sedangkan Wina justru terlihat seolah sedang memikirkan apa yang akan dia katakan. Lalu entah di menit keberapa, wanita itu akhirnya bergerak. "Hai Tak," sapanya, kemudian tersenyum tipis pada Tista. "Apa kabarnya?" "Baik Mbak, ini pertemuan kedua kita ya. Setelah 6 tahun lalu kamu pergi ninggalin Renan dan Kira," seolah sengaja menyindir. Winah menggumam tanpa merubah ekspresinya sama sekali. "Nggak nyangka kita bisa ketemu lagi." Tista menarik nafas panjang, lalu membalas tatapan Wina dengan tatapan datarnya. "Iya, nggak nyangka juga Mbak Wina." "Masih di posisi yang sama setelah semua yang terjadi," sahut Tista akhirnya, balik menyindir dengan nada datar yang sama. Wina tersenyum miring dengan tatapannya yang masih sedingin sebelumnya. "Kamu cuma nggak tahu aja," balasnya misterius. "Maksudnya?" "Nggak ada maksud apa-apa kok," sahut Wina kemudian, seolah sengaja membuat Tista penasaran. "Toh Renan juga nggak mungkin ceritain ini ke kamu." "Soal apa?" Winah mengangkat bahunya dengan senyuman yang jauh lebih menyebalkan di mata Tista daripada senyumannya untuk Renan tadi. "Kadang nggak tahu apa-apa itu bisa jadi pelindung dari sakit hati Tak," gumamnya kemudian. "Nggak juga," alat Tista kemudian. "Menjadi nggak tahu apa-apa justru bisa jadi bumerang nantinya, ibarat bom waktu yang tinggal tunggu waktunya aja buat meledak. Padahal belum tentu pemicunya benar-benar bisa jadi alasan untuk meledak." Winah tampak puas dengan reaksi Tista, lalu menyilangkan kakinya dengan kepala miring menatap Tista. "Kamu yakin mau tahu?" tanyanya kemudian. "Coba aja," balas Tista, mencoba terlihat lebih santai dan tidak terpengaruh. "Aku mau tahu omong kosong apa yang mau Mbak Wina bilang ke aku." Winah mendengus geli dengan sinis. "Omong kosong," sahutnya mengalihkan tatapannya sekilas sebelum kembali menatapnya. "Ucapanmu barusan justru membuat aku tahu kalau kamu takut mendengar apa yang mau aku katakan Tak." Winah memiringkan wajahnya menatap Tista. "Kenapa? Kamu nggak siap mendengar apa aja yang terjadi padaku dan Renan selama 6 tahun ini? Kenapa aku harus nggak siap mendengar sesuatu yang nggak ada Mbak Wina?" "Ah ya, terserahlah. Katakanlah itu omong kosong. Toh emang nggak ada bukti yang bisa aku berikan, karena di malam-malam itu aku terlalu sibuk dengan Renan." Tista akhirnya tersenyum. "Oh, tentang itu," balasnya santai. "Aku udah dengar itu dari Mas Renan, jadi nggak masalah." Winah terlihat agak kaget, tapi dia menutupinya dengan cepat. "Renan bilang apa?" tanyanya kemudian. "Tentang kamu yang secara sukarela menjadi baby sister untuk Kira," tandas Tista. "Makasih ya Mbak." Tangan Winah terkepal dengan gigi yang gemeratak, tapi wanita itu dengan cepat mengendalikan dirinya. "Hah, lucu sekali," sahutnya kemudian. "Sepertinya kamu percaya diri banget ya kalau selama 6 tahun ini Renan setia sama kamu aja." "Harus dong Mbak, kunci hubungan sukses itu kan termasuk saling percaya. Apalagi Mas Renan juga selalu cerita apa aja ke aku." Winah menurunkan kakinya menatap Tista dengan rahang mengeras. "Kamu naif banget sih Tak," decaknya kemudian. "Menurutmu bisa gitu dia bertahan selama 6 tahun ini hanya nungguin kamu aja? Buktinya sekarang kami bisa kembali bersama kan? Apalagi yang perlu aku ragukan dari kesetiaan dia?" "Ah, aku lupa. Masalahmu dari dulu kan memang terlalu naif. Lihat saja bagaimana kamu bisa kehilangan keperawananmu karena terlalu mempercayai Renan," serang Wina yang langsung membuat Tista mengatupkan bibirnya rapat dengan emosi. "Renan itu tetap aja cowok Tak. Dia punya keinginan. Kalau sama kamu aja dia nggak bisa nahan keinginannya, apalagi sama cewek lain. Kamu pergi 6 tahun Tak.
Kamu masih seyakin itu dia nggak berhubungan dengan wanita lain selama ini? Padahal kamu sendiri yang membuktikan kalau Renan nggak bisa menahan keinginannya. Perlu beberapa detik untuk Tista, kemudian menyahut, kalaupun memang iya dan aku bisa menerima itu sebagai bagian dari masa lalunya. Jeda Tista sebelum kemudian melanjutkan dengan nada ketus dan ketenangan yang lenyap begitu saja. Urusannya sama Mbak Wina apa? Kenapa aku sampai harus meragukan suamiku sendiri cuma karena kata-kata Mbak Wina? Wina tertawa kecil lalu mengangkat bahunya. Kamu yang pertama membahasnya, tak? Ucapnya dengan tawa meremehkan. Kamu masih segalak dulu ya ternyata. Aku cuma galak sama orang yang memang perlu untuk dikerasi. Oke, baiklah, sahut Wina. Lagi pula aku di sini memang untuk membahas hal lain. Tista menarik nafas panjang demi menghalau nafasnya yang memburu, lalu mengalihkan tatapannya, membiarkan wanita itu berbuat sesukanya, sedang dirinya akan menenangkan dirinya dahulu. Kenapa kamu kembali, tak? Tista mendongakkan kepalanya demi membalas tatapan Wina. Sekali lagi aku tanya, apa urusannya sama Mbak Wina? Sentak Tista, kemudian jelas sudah sangat emosi saat ini. Kalau Mbak Wina kesini cuma mau ikut campur hubunganku sama Mas Renan kayak dulu, mending Mbak pergi deh. Aku udah bukan Tista yang dulu lagi, Mbak. Aku gak akan kemakan omongan Mbak Wina sama sekali. Wina tersenyum meremehkan. Dari nada bicaramu itu kayaknya justru kamu lagi kemakan omonganku deh, tak? Jangan terlalu percaya diri, Mbak. Aku gak terlalu percaya diri, tapi memang aku tahu sebesar apa pengaruhku ke kamu. Dari dulu kamu terganggu sama keberadaanku kan? Gumam Wina santai. Karena itu kamu meminta Renan untuk menjauhiku dan merusak hubungan kami. Kamu merasa gak aman karena wanita sepertiku berada di samping Renan. Kamu yang dulu iya, Tista menyelah dingin, tapi sekarang aku justru merasa sangat aman dengan keberadaan Mbak Wina. 6 tahun ini cukup membuktikan semuanya, bahwa Mbak Wina sama sekali bukan sainganku di hidup Renan. Tawa Wina terhenti dan lagi-lagi senyuman sinis diberikan wanita itu. Kamu benar-benar gak tahu malu, tak? Sentaknya. Kamu pergi 6 tahun dan datang kembali seolah gak ada apa-apa. Sekarang kamu bilang kalau eksistensiku di hidup Renan sama sekali gak penting. Aku yang ada di hidupnya selama 6 tahun ini, sedangkan kamu asik dengan duniamu sendiri, bentakan Wina menggelegar hebat. Dia bahkan berdiri dan menuding ke arah Tista dengan mata melotot dan ekspresi penuh kemarahannya yang tidak bisa dia tutupi. Kamu gak tahu malu. Tista ikut berdiri menantang Wina tanpa takut. Mbak Wina bilang aku gak tahu malu. Terus apa yang Mbak Wina lakuin selama ini? Mengharapkan pria milik orang lain dan terus berusaha memisahkannya dari wanita yang dia cintai. Bahkan sampai saat ini. Tista mengepalkan erat tangannya. Mbak Wina yang lebih gak tahu malu. Kamu cukup. Baik Wina maupun Tista langsung menoleh ke arah datangnya suara. Renan berdiri di depan pintu dengan tatapan mengerikan dan wajah memerah penuh emosinya. Entah apa saja yang didengar pria itu, tapi kemarahannya jelas langsung membakar seisi ruangannya yang sebelumnya memang sudah membara. Renan menatap fokus pada presentasi dari divisi eksternal perusahaan atau yang biasa disebut divisi humas. Mereka sedang melaporkan hasil rancangan kerjasama dengan pihak eksternal, termasuk izin kerja dan juga rencana arah perusahaan ke depannya. Renan seperti biasa mengambil kursi terjauh dari layar LCD-nya sekaligus mengamati para peserta presentasi yang lainnya. Dia ingin tahu apakah rancangan dari divisi humas cukup menarik setidaknya bagi perwakilan bagian lainnya. Namun konsentrasinya terpecah saat melihat Ella memasuki
ruang meeting dan melangkah melewati tepi ruangan untuk menuju ke arahnya. Renan menegakkan punggungnya, lalu melirik tidak kentara pada Ella yang mengendap-endap agar tidak mengganggu meeting yang sedang berlangsung. Renan tadi menyuruh Ella untuk menjaga Tista, sekaligus membantu istrinya kalau-kalau dia membutuhkan sesuatu karenanya. Renan jadi heran kenapa sekretarisnya itu malah menyusulinya. Sampai di belakang Renan, Ella lalu membungkuk sedikit untuk membisik ke telinganya. Renan mendengarkan dengan seksama sebelum kemudian tersentak kaget. Renan langsung bangkit berdiri dan melangkah meninggalkan ruangan meeting. Tanpa berpikir, dia langsung mengarah ke ruangannya dengan langkah lebarnya, baru mendorong pintu ruangannya untuk terbuka setengah. Renan sudah bisa mendengar suara Wina yang begitu menggebu dan kasar pada Tista. Renan mengepalkan tangannya erat sembari memberi kode pada Ella untuk menjauh dari sana agar tidak ikut mendengar suara keduanya. Renan terdiam di situ mendengarkan apa saja yang kemudian dikatakan oleh Wina pada istrinya. Semakin lama emosi Renan semakin tidak terkontrol hingga puncaknya ketika Wina mulai berteriak pada Tista dan Renan akhirnya melangkah masuk. Renan langsung bisa melihat bagaimana Wina dengan sangat tidak sopannya mengarahkan telunjuknya ke arah Tista, juga membentak istrinya itu dengan sangat menggelegar penuh emosi. Baru kali ini Renan melihat wanita itu sampai kesetanan seperti itu, dan sepertinya kini dia tahu alasan kenapa Tista begitu tidak menyukai wanita itu. Tista memang kemudian bisa membalas ucapan Wina dengan telak, tapi darah Renan sudah keburu mendidih. Renan benar-benar marah mendengar apa yang dikatakan Wina pada Tista, dan dia lebih tidak terima melihat telunjuk Wina yang menuding-nuding ke arah Tista dengan kasar. "Kamu cukup!" bentak Renan dengan suara menggelegarnya, memutus bentakan Wina yang nyaris keluar lagi. Kedua wanita itu lalu menoleh, dan Renan tidak perlu menunda untuk kemudian menghampiri Tista dan menutupi istrinya itu dari telunjuk Wina yang masih mengacung sempurna. "Kamu pikir sedang menunjuk ke siapa, nak?" sentak Renan dengan rahang mengeras dan tatapan nyalang pada wanita itu. "Aku udah memperingatkan kamu tentang ini kan?" Ekspresi Wina yang semula penuh emosi perlahan mengendur dengan tatapan yang membelalak. Istri kamu yang sengaja memancingku, Ray," rancaunya kemudian dengan panik. "Aku enggak." Renan menahan Tista membuat istrinya itu batal menyahuti ucapan Wina. Renan kemudian kembali menatap Wina. "Aku dengar semuanya, nah," sentak Renan yang langsung membuat Wina menurunkan telunjuknya dengan terperangah. Dia pasti tidak menyangka bahwa Renan akan mendengar semua, nyaris semua yang dia katakan. Wina terdiam, tidak bisa menyelesaikan ucapannya. "Apa? Kamu mau membela diri apa lagi?" sentak Renan dengan suaranya yang dingin dan tatapan yang nyalang penuh amarah. "Aku pikir aku cukup dikhianati dengan kenyataan bahwa selama ini kamu menyukaiku, tapi ternyata sejak dulu kamu pun berusaha memisahkan aku dan Tista." Tatapan Wina semakin membelalak, dia nyaris oleng sebelum kemudian tangannya bertumpu pada sisi sofa. Kamu tahu dari mana?" tanyanya merujuk pada ucapan Renan tentang perasaan Wina padanya. "Gak penting dari mana aku tahu itu," sahut Renan dingin. "Karena kamu baru aja memperlihatkan sisimu yang sebenarnya dan membuat semuanya jadi semakin jelas." Wina menggigit bibir bawahnya dengan gayanya yang seolah tidak berdaya dan isakan yang nyaris keluar. Dulu Renan akan merasa kasihan padanya, namun sekarang setelah mendengar dan melihat apa yang Wina lakukan pada Tista, dia tidak lagi memandang Wina dengan cara yang sama. "Jawab aku, nah, apa aja yang udah kamu lakuin untuk misahin aku dan Tista selama ini?" tantang Renan dengan kilatan kemarahannya tanpa memperdulikan kondisi wanita di depannya.
7 tahun lalu, apa seperti ini juga sikap kamu ke Tista? Di belakangku, Winah semakin kehilangan suaranya. Bahkan kini, dia menunduk demi tidak melihat ekspresi kemarahan Renan. Renan merasa emosinya semakin membumbung tinggi pada kenyataan bahwa dugaannya sudah pasti tepat. Amarah dan kebenciannya pada wanita di depannya berkobar, membawanya pada semua tipu muslihat wanita di depannya ini. Selama ini, Winah yang selalu menunjukkan sisi dirinya yang begitu baik, ternyata punya sisi yang begitu mengerikan yang menjadi alasan Tista sangat tidak menyukainya. Harusnya aku nggak perlu tanya, gerutu Renan dengan senyuman mirisnya sebelum kembali dengan wajah kakunya. Dan seharusnya sejak dulu juga aku mendorongmu jauh-jauh dari hidupku. Kamu pergi dari hadapanku saat ini dan jangan pernah berpikir untuk muncul lagi di depan Tista, apalagi mengusiknya. Rey, aku pergi. Air mata Winah berlinang membasahi wajahnya, tapi dia bergeming di tempatnya meskipun bentakan Renan sudah begitu menggelagar padanya. Kamu gak boleh kayak gini sama aku, Rey, isaknya kemudian. Setelah semua yang udah aku lakuin buat kamu, kamu gak bisa tiba-tiba membuangku. Memangnya apa yang udah kamu lakuin buat aku? Jadi salah satu alasan Tista dan aku berpisah dulu, hancurin hidupku setelahnya, dan sampai saat ini pun masih terus berusaha memisahkan aku dan Tista, sentak Renan tanpa ampun. Menurutmu itu nggak cukup bikin aku buang kamu dari hidupku? Aku ngelakuin itu karena aku mencintai kamu, Rey. Renan mendengus miris. Itu perasaanmu sendiri, jadi kenapa aku yang harus menanggungnya? Sahut Renan kasar. Aku bahkan gak peduli sama perasaanmu itu sama sekali, karena dari dulu aku gak pernah mandang kamu lebih dari wanita yang ada di kelompok pertemananku. Winah menatap Renan dengan sakit hati, pun air matanya mulai mengalir lagi dengan lebih derasnya. Dengarkan aku, Nah, selamanya kamu gak akan pernah bisa dapetin aku. Renan menatap lurus pada Winah yang kemudian mendongak untuk menatapnya. Karena aku gak pernah dan gak akan pernah mencintai kamu sampai mati pun, aku gak akan pernah memiliki perasaan itu. Jadi camkan itu dan enyah dari hidupku. Isakan Winah tidak lagi terbendung, dan setelahnya dia kemudian berlari keluar dengan air mata membanjiri wajahnya. Renan menatap dingin kepergiannya dengan emosi yang masih membumbungnya. Dia mengerang penuh emosi dan mengusapi wajahnya dengan kasar. Giginya gemeretak penuh emosi dengan umpatan yang keluar semua di dalam pikirannya. Sialan, sadar dari emosinya, Renan kemudian langsung membalik tubuhnya untuk menatap ke arah Tista yang sejak tadi hanya diam. Tista terdiam dengan tatapan kosongnya yang membuat Renan langsung mengambil tangannya dan menggenggamnya. Pun setelahnya dia sentuh dagu Tista dan membawa wanita itu untuk menatapnya. Tak, kamu gak apa-apa kan? Winah gak nyentuh kamu sedikit pun kan? Tista terdiam sesaat sebelum kemudian membalas tatapan Renan dengan tatapan nanarnya. Kenapa kamu gak bilang? Tanyanya yang membuat kerutan di dahi Renan berlipat. Seharusnya Renan yang bertanya begitu karena Tista yang tidak pernah mengatakan apa-apa mengenai kelakuan Winah yang seperti ini. Tista hanya terus beralasan kalau dia tidak menyukai Winah karena Winah menyukai Renan, tapi tidak pernah membahas tentang kelicikan Winah. Sekarang Tista justru yang menodongnya dengan pertanyaan itu, dan Renan tidak mengerti apa yang ditanyakan oleh Tista saat ini.